Halo, nama gue Anton Ismail. Waktu lalu gue punya kesempatan untuk jalan-jalan ke Jawa Tengah, tempat asal gue. Dan di jalan gue berpikir begitu banyaknya perubahan yang terjadi di diri gue. Sejak 20 tahun gue bekerja hidup di Jakarta. Waktu berubah, tempat berubah, pola pikir berubah, teman gue berubah, tempat gue berada, tempat gue tidur berubah. Apa yang gue lihat berubah, pengalaman tuh terus bergerak, ilmu pengetahuan terus berkembang, umur terus berubah, dan semua berubah. Satu hal yang tidak pernah berubah itu adalah ya perubahan itu sendiri. Teman gue ngomong kayak gitu. Kalau dipikir-pikir benar ya, bahwa saat kita keluar dan menginjakan kaki kita di luar, apa yang kita lihat itu berbeda. Yang kita alami pun rasa itu berbeda pula. Dan bagaimana semua hal yang kita lihat itu mempengaruhi apa yang kita pikirkan. Dan itu tercerahkan ke dalam tingkah laku kita, pola pikir kita, dan banyak hal di dalam hidup kita. Ada sebuah pertanyaan, apakah saya hidup untuk bekerja atau bekerja untuk hidup? Saya bekerja untuk hidup. Artinya apa? Saya memastikan bahwa apa yang saya lakukan itu adalah harus saya senangin, harus saya cintai. Karena dari situ saya bisa merasakan hidup. Tapi pertanyaannya adalah, apakah sesuatu yang kita senangin itu bisa diterima oleh orang lain? Belum tentu. Yes, kita hidup berdampingan dan kita tahu kepala orang kan beda-beda banget semuanya. Perspektifnya berbeda, kepercayaannya berbeda, umurnya berbeda, omongannya berbeda, makannya berbeda, semuanya berbeda. Dan pertanyaannya juga, apakah kita harus berubah untuk bisa diterima oleh orang lain? Iya, seperti kereta ini yang harus berjalan di dalam tracknya. Apakah saya bisa keluar dari track dan tetap hidup dan berjalan? Yes, dulu saya tinggal di Jogja dan kemudian saya ke Jakarta, mulai bekerja sebagai seorang fotografer, di mana saya mempelajari banyak hal baru dari cara berpakaian yang dulu cara berpakaian saya mungkin tidak bisa diterima oleh banyak orang di Jakarta. Kemudian cara bicara saya, dan proses-proses tersebut saya pelajari cukup lama. Dari pertama kali saya motret yang tadinya itu saya pikir itu adalah membuat visual saja, ternyata banyak hal yang harus saya pelajari, yaitu adalah apa? Komunikasi dengan manusia yang tidak selalu harus bicara dengan manusia. Dan dari situ saya mulai mempunyai banyak teman sampai saat ini, berkenalan dengan satu orang ke orang lain, berusaha mendengarkan, berusaha mengerti, dan coba mengadaptasikan ke dalam pemikiran saya dan mengembalikan itu keluar sana. Pada saat saya keluar melihat apa yang sedang terjadi, semua wajah-wajah orang ini kayaknya berpikir. Ada yang melakukan banyak hal berkegiatan dan masing-masing mereka berusaha untuk bertahan dan beradaptasi dengan keadaan. Tidak semua yang mereka kerjakan itu ingin mereka lakukan, tetapi mereka harus tetap hidup. Tapi apakah kita harus terus melakukan sesuatu yang tidak kita inginkan sampai kita mati itu aja? Pada saat saya melihat seorang tukang becak atau pengayuh becak, saya selalu memikirkan apakah saya harus memotret terus untuk saya bisa dapat penghasilan. Pada saat saya tidak mengayuh becak saya tidak bisa mendapatkan uang. Sampai kapan saya akan terus begini? Dulu di Jogja, saya tinggal di sebuah kamar yang pengap, berjamur temboknya, kasur yang lepek karena keringat, tidak pernah diganti spraynya.
skinny jeans, sobek-sobek di bagian pantat, dan badan yang selalu bau matahari karena saya ada di luar terus-menerus tanpa mandi 2 kali sehari. Mungkin 2 hari sekali saya baru mandi. Itu saya dulu. Sampai dulu ingat bahwa saya disuruh nunggu di luar pada saat setiap kali mau masuk ke dalam sebuah ruangan kantor, karena dikira tukang servis fotokopi. Sangat ingat saat itu. Dan saya merasa nyaman dengan keadaan itu. Iya, nyaman. Saya merasakan bahwa itu adalah cukup untuk saya. Karena apa? Saya tidak mempunyai pengetahuan yang lain. Saya berpikir bahwa itu adalah cukup untuk saya. Dan kalau bisa dibilang bahwa kalau saya memikirkan tentang diri saya sendiri, saya cukup untuk saya. Iya, artinya saya egois, bukan? Karena apa? Karena saya mempunyai tanggung jawab lain, di mana saya harus memikirkan orang lain, anak saya, dan orang-orang yang di sekeliling saya, yang saya cintain. Jika saya berpikiran hanya untuk diri saya, ya itu nggak akan ketemu bahwa saya hidup bersama orang lain, untuk orang lain, dan untuk diri saya. Maka dari itu mencari sebuah kombinasi yang sesuai agar saya tidak menjadi orang yang egois untuk diri saya dan orang lain. Dan pada saat saya melangkahkan kaki saya keluar, pindah ke Jakarta, saya melihat banyak hal yang baru. Dari cara orang bicara, kenapa orang harus meeting tepat waktu, kenapa harus wangi, kenapa cara berpakaian itu harus sedemikian rupa. Setiap orang itu berevolve atau berubah, bukan berkembang ya, tapi berubah. Dan pada saat kita berkembang itu bukan berarti kita dinilai dari seberapa banyak yang kita dapat secara value uang, tapi pelajaran-pelajaran apa yang bisa kita maknai dari apa yang terjadi pada diri kita. Itu yang saya pahami. Saya adalah seorang fotografer yang tugasnya memotret. Ada orang yang tugasnya sebagai penjual sate, atau menambal ban, atau menambal jalan yang rusak. Ada tugas orang yang sebagai office boy. Kita masing-masing mempunyai tanggung jawab kita. Kenapakah kita bisa menilai dari kacamata kita value yang didapatkan oleh masing-masing orang? Menurut saya tidak. Tapi bagaimana pemaknaan itu yang saya bilang tadi di awal. Bagaimana kita bisa belajar dari apa yang kita lakukan masing-masing. Termasuk apa yang saya lakukan saat ini. Saya tidak tahu dan tidak mau untuk berubah sebenarnya. Tetapi yang terjadi adalah saya berpindah tempat. Maka dari itu saya otomatis evolve. Saya harus berubah dan bersikap yang bisa diterima dengan sekitar saya. Harus itu. Karena saya butuh untuk hidup dan bisa diterima. Ini bukan masalah lagi apa yang saya suka, tidak suka. Tetapi apa yang terjadi di sekeliling saya. Situasi kondisi yang terjadi. Tapi tetap saya selalu mencari apa yang saya suka dan apa yang harus saya lakukan untuk saya bisa hidup. Hidup karena saya menyenangi apa yang saya kerjakan. Itu yang saya cari. Ya, kita hidup di dalam sistem masyarakat tertentu dan pola pikir tertentu. Ya, kalau misalkan di gua sih, kalau gua nggak setuju akan sebuah sistem, ya artinya gue harus ikutin itu kan. Ya, tapi kalau misalkan gue gak setuju dan gue tidak mau mengikuti, artinya ya gue harus membuat sebuah sistem baru atau membentuk sistem baru yang itu bisa dijalankan oleh gue dan juga bisa diterima oleh orang lain. Saya belajar membuka wawasan saya, berbicara dengan banyak orang, berusaha melihat ke belakang lagi apa yang sudah saya lakukan, dan saya mencoba untuk mempraktekkan sistem tersebut. Kebanyakan gagal. Tapi dari kegagalan itu saya belajar banyak banget. Menurut saya orang yang gagal itu gak apa-apa, sangat gak apa-apa. Tapi bagaimana cara kita menyikapi kegagalan itu yang menjadi sebuah ukuran apakah kita bisa berkembang atau jalan di tempat gitu-gitu aja.
Pada saat saya berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lain, saya belajar hal baru lagi. Ya, saya seperti seorang alien yang dari luar angkasa. Bagaimana saya tidak tahu apa-apa, tapi bagaimana saya melihat bahwa semuanya itu dikemas. Iya, semua dikemas. Dari kerupuk, kacang hijau, apapun itu. Saya mempunyai kesempatan untuk datang ke tempat teman saya, Mas Wahid dan Mas Angga, dan dia mempresentasikan sebuah karya yang sangat unik dengan kelokalan yang mereka angkat. Saya jadi ingat bagaimana pola pikir kita itu sangat dipengaruhi dengan di mana kita berada dan kebudayaan-kebudayaannya. Dan menurut saya itu adalah baik bagaimana kita bisa mengangkat kelokalan yang ada di diri kita. Kelokalan itu bukan hanya budaya tetapi juga apapun yang kita alami, yang kita serap di sekeliling kita, dan bagaimana kita menerjemahkan itu keluar dari dalam diri kita. Dari perjalanan ini yang saya pelajari itu adalah bagaimana saya harus terus menggali, mengeksplorasi dan tetap adaptif dengan sekeliling saya. Dan berikutnya bagaimana saya harus belajar untuk bisa mengkomunikasikan pemikiran lokal saya dengan lebih baik atau dengan cara yang lebih global. Bukan hanya komunikasi tetapi juga dengan metode-metode yang lebih global yang sedang terjadi saat ini. Kita memahami, memaknai rasa itu dengan benar-benar dan paham. Itu yang saya pelajari. Semoga teman-teman bisa mengaplikasikan apa yang saya alami ini di karya-karya kalian. Teruslah mencari, mengeksplor, dan semoga kalian semua berhasil. Salam dari saya, Anton Ismail, dan bakar!